minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecik karang makan obat menjawab salamnya kurang kompak. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wa'addin. Assalatu asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzirin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, nikmatnya serta karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di dalam majelis ilmu ini yang insya Allah berkahi pertemuan pada malam hari ini, pada siang hari ini. Salat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati illan nur, dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Hari Minggu pagi yang lalu di sebuah kompleks perumahan dibikin geger gara-gara seorang mengumandangkan azan di masjid tepat pukul 9 pagi. Semua orang di sekitar masjid itu bingung dan heran. Mengapa ada azan jam 9 pagi? Siapakah orang yang aneh mengumandangkan azan tersebut? Apakah ini sebuah aliran baru? Kontan, orang-orang pada berdatangan ke masjid. Apalagi hari libur, orang-orang lagi sedang tidak di rumah. Saya hormati Ketua Masjid Al-Ihsan, Bapak Bukhari. Yang saya hormati Ketua PHBI, Pak Ucu, dan serta hadirin wal hadirat yang saya muliakan dan saya cintai. Pada hari ini saya akan membahas mengenai pacaran melupakan sholat. Diambil dari kisah nyata azan pukul 9 pagi. Hari Minggu pagi yang lalu di sebuah komplek perumahan dibikin geger gara-gara seorang mengumandangkan azan di masjid tepat pada pukul 9 pagi. Semua orang di sekitar masjid itu bingung dan heran. Mengapa ada azan jam 9 pagi? Siapakah orang aneh yang mengumandangkan azan tersebut? Apakah ini sebuah aliran yang baru? Kontan, orang-orang berdatangan ke masjid, apalagi hari libur, orang-orang lagi sedang di rumah. Tak kecuali yang sedang main bulu tangkis pun segera berlari ke masjid. Yang sedang mencuci mobil, duduk-duduk, baca koran, semua aktivitas mereka hentikan untuk datang ke masjid, tak kalah mendengar suara azan tersebut di pagi hari. Setelah kumandang azan berakhir, orang-orang mengerbutin berkumpul mendekati masjid untuk melihat siapakah yang azan di pagi itu. Pak, kok aneh banget? Azan 9 pagi, aliran di mana? Aliran dari mana lagi ini, Pak? Ternyata jawab seorang muazin sangat mengejutkan. Justru kalian yang aneh. Saya azan pas waktu subuh kalian gak datang. Saat saya azan jam 9 pagi malah kalian pada datang. Mulai besok pada datang ya, kalau saya azan subuh. Kita berbicara perkara azan. Ada seseorang yang mendengarkan azan pada 9 pagi, dia geger dan marah kepada muazin. Sedangkan pada saat azan subuh dia tertidur pulas dan sengaja menidurkan dirinya untuk tidak datang ke masjid.
Hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya cintai. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pacaran yang lebih kita kenal, lebih kasarnya yaitu zina. Jika kita berbicara mengenai remaja, maka kita tidak jauh dari yang namanya cinta. Mulai dari jatuh cinta, jadian, putus, nyambung lagi, putus lagi, nyambung lagi. Seperti lagu putus nyambung. Ternyata tidak hanya pada makanan yang memiliki rantai makanan. Dalam urusan cinta ternyata juga demikian. Dalam pembahasan ini kita akan melihat bagaimana pandangan Islam mengenai pacaran. Maraknya pacaran di kalangan remaja saat ini dianggap sebagai kegiatan yang lumrah. Dan yang lebih parahnya lagi, satu orang dapat memiliki lebih dari 2 atau lebih pacar sekaligus. Mereka yang pacaran bukan karena mereka tidak tahu hukum pacaran itu seperti apa, namun mereka kalah dengan hawa nafsu mereka. Sebenarnya mereka yang pacaran sudah mengetahui bahwa pacaran itu sangat dilarang oleh agama Islam. Karena selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jomblo itu bukan karena tidak laku, tetapi dapat menahan diri supaya tidak investasi dosa di akhirat. Jadi tutup telinga dan dapat rapat apabila ada yang mengatakan jomblo itu golongan yang teraniaya. Woles saja. Jika sudah jodoh tidak bakal kemana, bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sebaliknya, buka telinga lebar-lebar jika mendengar ada yang mengatakan jomblo itu teraniaya. Langsung cepat-cepat keluarkan kembali melalui kuping sebelah kiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu, maka kita sebagai remaja yang merupakan penerus bangsa tidak perlu merasa tidak laku jika tidak pacaran. Justru kita tidak pacaran adalah yang sangat bertakwa. Ibarat sebuah barang, bukankah barang yang istimewa itu jumlahnya sedikit daripada barang yang diobralkan? Dan oleh sebab itu kita sebagai remaja tidak perlu merasa risau karena tidak memiliki pacar. Justru berbanggalah kepada diri kita, sebab pacaran tidak akan membuat kita dewasa, justru menuntun kita untuk beradegan dewasa. Hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya banggakan, para remaja-remaja Masjid Al-Ihsan yang saya banggakan. Itulah pemaparan tadi mengenai sholat dan pacaran. Bahwasannya Allah sudah melarang kita untuk berpacaran, atau yang lebih kita kenal dengan pezina. Kalau kita bilang pacaran, maka orang akan berbangga diri. Jika kita bilang dia pezina, maka dia akan mengundurkan diri. Saya rasa cukup apa yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apabila banyak kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Minum sirup dengan selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.